Halo guys, terima kasih buat lo yang udah mau klik video ini. Buat lo yang sekarang lagi persiapan nikah dan sekarang lagi cari-cari WO, mendingan lo tonton video ini kalau nggak mau ketipu kayak yang gue alamin. Karena di video gue kali ini gue akan ceritain kisah penipuan WO yang gue alamin di pernikahan gue sendiri tahun 2016. Tapi sebelum lanjut, buat lo yang belum subscribe, lo kebangetan banget deh. Mendingan lo klik tombol subscribe sekarang nih, tombolnya gue unjukin ya di sini, oke? Oke, kita mulai ya. Opening dulu. Sikat. Jadi awal mulanya pas gue lagi persiapan nikah dan gue lagi cari-cari WO, gue dapat brosur WO yang dititip di masjid dekat rumah bini gue. Setelah kontak-kontakan, akhirnya si pihak WO ini datang ke rumah dengan tampilan yang sama sekali nggak kelihatan mau nipu. Sebelumnya sorry, gue nggak maksud mendiskreditkan siapapun ya, kecuali si penipu ini ya. Tampilannya itu dia berhijab, gamisan panjang gitu, kelihatan alim lah. Akhirnya cewek yang namanya Rizkia Husnul Khotimah alias Kia alias Kiki ini jelasin paket-paket pernikahannya. Ingetin namanya ya, Rizkia Husnul Khotimah alias Kia alias Kiki. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya gue sama pasangan gue pilih WO ini. Yang bikin gue gak curiga sama WO ini adalah pas tunangan sama pre-wed gue pakai jasa WO ini juga. Meskipun pas pre-wed juga ada kendala. Jadi sehari sebelum pre-wed sempat ada perubahan lokasi. Jelasnya mending lu lihat chat bini gue sama si penipu satu ini. Tapi akhirnya pre-wednya tetap berjalan juga. Waktu itu gue sama sekali gak kepikiran macam-macam karena sepertinya gak ada masalah apa-apa. Karena yang gue lihat, timnya ini kooperatif, kostum juga disediain. Nah, pas pre-wed inilah gue ketemu sama orang yang namanya Hans Ardian alias Hans. Ingat-ingat ya, Hans Ardian alias Hans. Setelah kejadian WO gue yang berantakan lah, gue baru tahu kalau Hans Ardian ini adalah owner WO dari Gapura Stupa Group. Sampai akhirnya menuju hari H mulai ada keanehan. Misalnya, gue sama pasangan gue disuruh ke butik sendirian, gak ditemenin sama si Kia ini. Padahal fitting sebelumnya gue selalu ditemenin sama si Kia ini. Tapi balik lagi, setelah apa yang gue alamin, gue gak kepikiran sama nih orang kalau nih orang bakal nipu. Nah, ternyata gelagatnya makin aneh nih. Dari H-1 sampai hari H nikahan gue, ada aja hal-hal yang gak beres. Pertama, H-1 tenda belum jadi, baru dipasang sorenya. Boro-boro dekorasi. Kalau orang hajatan yang bener kan H-2 aja udah sibuk masang-masang tenda. Seenggaknya H-1 udah rapi. Situ dekorasi yang datang sama sekali beda sama konsep yang gue sepakati sama si WO ini. Awalnya gue sama pasangan sepakat konsepnya hitam putih, sedangkan yang datang ya belentang-belentang. Lo lihat ada abu-abu, ada putih. Masih urusan dekorasi. Parahnya dekorasi ini baru selesai sesaat sebelum acara akad dimulai. Sekitar jam 8 atau 9 gitu lah. Gokil gak? Setelah diusut kenapa si vendor tenda ini kerjanya setengah-setengah, ternyata dia baru dibayar DP sama si WO. Jadi pembayaran gue udah lunas nih, tapi si WO ini gak bayar full ke si vendor tenda. Kan luar biasa. Yang lebih parahnya lagi, pihak WO sama sekali belum datang padahal acara akad mau dimulai. Luar biasa. Berpindah ke makanan yang seharusnya disiapkan buat sarapan, ini sama sekali gak ada. Bukan belum datang lo ya, tapi nggak ada. Bisa lo lihat nih keluarga gue yang datang dari pagi ngelamun aja nggak ada yang megang makanan. Nah bagian makanan ini gue pending dulu ya, karena pas resepsi ada yang lebih parah lagi. Melihat kondisi begini, waktu itu ibu mertua gue sempat datang ke kantor WO-nya. Kebetulan kantornya nggak terlalu jauh dari rumah ya. Di sana ibu mertua gue ketemu sama si Hans dan nanyain makanan yang belum datang. Tapi si Hans ini cuma bilang kalau makanannya mungkin lagi di jalan. Salahnya waktu itu kenapa si Hans ini gak digeret ke acara nikahan gua. Tapi karena show must go on, akhirnya acara tetap harus dijalankan. Prosesi akad pun dimulai. Untungnya acara akad gue ini gak dihandle sama si WO penipu ini. Jadi acara akad gue ini bisa berjalan aman, tentram, tertib, hikmat, dan yang penting sah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Binta Rikza Maryami binti Bapak Misno dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
Abis akad, kami itu ada acara sawer. Nah, adanya acara ini, selain menjalankan tradisi yang udah ada, ini juga buat ngulur waktu supaya pihak WO ini bisa datang. Tapi ternyata ya nggak datang-datang juga. Abis acara sawer, gue ganti pakaian buat acara resepsi. Pas ganti pakaian, ternyata vendor butiknya juga gelisah nungguin pihak WO-nya. Usut punya usut, ternyata pihak butik ini belum dibayar sama sekali sama si WO. Luar biasa emang ini WO. Ibaratnya nih WO ini sebagai calo aja. Singkat cerita, dimulailah prosesi resepsi. Dimulai dengan acara cucuk lampah atau semacam lengser gitu. Pas acara cucuk lampah ini ternyata pihak WO udah datang yang diwakilin sama si Kia ini. Di sini lu bisa lihat orang yang pakai baju hitam. Kelihatan? Di sini dia udah dimaki-maki sama pihak keluarga gua karena baru datang. Tapi yang bikin pihak keluarga lega adalah dia datang bawa makanan. Aman dong. Akhirnya kita buru-buru siapin makanan yang dia bawa. Acara dilanjutkan dengan ucapan selamat dari para tamu. Biasanya kan habis ngasih selamat, tamu langsung ambil makan. Mulailah para tamu ini mengantri untuk ambil makan. Dan gak selang lama, ada pihak keluarga nyamperin bapak mertua gua. Dan lo tahu apa yang dibisikin? Makanannya basi. Ayamnya bau, nasi gorengnya asem. Lemes langsung bapak mertua gua. Akhirnya apa? Pihak keluarga buru-buru ambil makanan dari rumah makan Padang sekitar. Diborong deh tuh semua makanan. Waktu itu bilangnya ambil dulu nanti. Untungnya selain makanan utama ada juga makanan digubukan. Kayak sate, somai, lotek gitu. Jadi sementara para tamu makan makanan yang ada di gubukan. Pas makanan pengganti datang, buru-burulah makanan pengganti itu dimasukkan ke tempat makanan. Coba lu bayangin. Makanan di sebuah resepsi pernikahan, lele utuh, daun singkong, sambal ijo, fenomenal gak tuh? Terus si Kia ini kemana tuh? Nah, jadi pas keluarga gue udah tenang, udah lega, si Kia ini alasan mau ambil es batu. Jadi sebelumnya emang gue ada request es batu inisial gitu kayak yang biasa kan. Salahnya, si Kia ini gak ditahan, cuma diancam aja suruh balik lagi. Dan setelah itu gue gak pernah ketemu lagi sama itu orang. Tapi penderitaan gak berhenti di situ. Satu persatu tukang WO ini pada cabut, pada pergi. Jadi sama sekali gak ada orang buat ngelayanin tamu. Terus gimana? Beruntungnya gue punya teman-teman saudara yang solidaritasnya tinggi banget. Jadi mereka lah yang inisiatif buat ngelayanin tamu. Lo bayangin coba, mereka udah rapi pakai batik tapi mau buat ngangkat piring kotor, ngangkat dus aqua, matain aqua gelas. Respect bro. Thanks banget udah mau bantu. Akhirnya dengan terseok-seok acara tetap bisa berlangsung. Waktu itu juga sempat ada video dokumentasi sama foto session. Nah, tukang foto ini adalah tukang foto yang sama pas gue prewed. Sampai akhirnya acara benar-benar selesai. Tapi ternyata urusan sama vendor-vendor belum selesai. Kenapa? Karena vendor tenda, butik, tukang foto, sampai tukang gubukan minta bayaran pelunasan sama keluarga gua. Luar biasa parah ini WO. Tapi ya jelas aja keluarga gua nolak. Lah kita udah bayar lunas, masa harus bayar lagi? Gua jelasin ya. Vendor tenda cuma dibayar DP sama si WO. Butik sama sekali nggak dibayar. Tukang foto dari prewed sampai hari hak pernikahan gue nggak dibayar. Dan yang lebih parahnya lagi, tukang gubukan ini nggak ada yang kenal sama si WO. Jadi ibaratnya lu lagi nongkrong depan rumah, terus ada tukang sate lewat, lu panggil, lu pesen lah, mas, pesen 1000 porsi, nanti tolong datang ke alamat ini. Cara itulah yang dipakai WO ini buat pesen gubukan. Di DP aja belum, jadi langsung kabur aja gitu. Jahat gitu. Waktu itu cukup ada perdebatan juga sama masing-masing vendor. Sampai akhirnya mereka bisa memahami juga. Ternyata vendor-vendor itu juga baru pertama kali kerjasama sama si WO Humaira Catering ini. Selain itu ada juga pihak foto yang minta dibayar sekian juta kalau mau dokumentasi nikahan gua.
Ya sebenarnya gue bisa aja bayar, tapi gue udah bayar lunas, masa harus bayar lagi? Jadi sampai sekarang gue nggak punya tuh video dokumentasi, foto dokumentasi dari si tukang foto ini. Untungnya, masih untung aja padahal itu. Ada pihak keluarga yang dokumentasiin. Jadi ada kenang-kenangan sekaligus bisa lo tonton sekarang. Tapi ternyata urusan belum selesai. Kenapa? Karena makanan yang dibeli harus dibayar. Jadi hasil amplop tamu undangan dipakailah untuk bayar makanan yang tadi. Jadi gue sama bini gue bener-bener dari nol buat bangun rumah tangga. Gue sih gak ada masalah, soalnya ya mau gimana lagi ya kan. Besoknya abis nikahan gue datengin kantor WO-nya dan ternyata kantornya udah hancur lebur berantakan. Jadi dengar kabar udah ada yang ke tempat itu duluan buat cari si pelaku penipu ini. Tapi hasilnya nihil. Jadi begitulah kisah penipuan WO yang gue alamin di pernikahan gue sendiri di tahun 2016. Abis ini gue bakal unjukin kondisi kantor WO setelah gue samperin waktu itu. Di video itu juga ada wajah penipu, jadi bisa lu inget-inget supaya lu gak ketipu kayak yang gue alamin. Oke, langsung aja. Sikat. Nah itu tadi adalah WO penipu atas nama Humaira Catering di bawah naungan Gapura Stupa Group. Ingat-ingat ya. Di video selanjutnya gue akan upload video yang tadi secara terpisah, jadi lu bisa share ke temen lu, ke keluarga lu, ke kerabat lu yang mau nikah dan lagi cari-cari WO supaya nggak pakai jasa WO Humaira Catering atau anak usaha dari Gapura Stupa Group. Terakhir gue sekedar mau share tips buat lu yang mau pilih WO. Yang pertama, jangan tergiur harga murah, karena harga murah itu patut untuk dicurigai. Yang kedua,
Cari tahu WO yang mau lu pilih. Kalau perlu lu tanya-tanya ke konsumen yang pernah pakai jasa WO itu. Ketiga, lebih baik lu pilih WO dari kerabat atau teman dekat lu supaya lebih aman. Atau WO yang bener-bener udah ternama dan gak mungkin dia jadi penipu. Terakhir, kalau lu udah pilih WO, kawal baik-baik WO yang udah lu ajak kerjasama. Jangan sampai si WO ini bisa melakukan hal-hal yang mencurigakan. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.